Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, KDR Nartati nomor absen 13, dan rekan saya Nilu Wayandia Purwami nomor absen 23. Di sini kami akan membahas hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kertas Kerja Audit Internal. Baik, di sini ada pun materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kertas kerja elektronik, yang kedua yaitu penelahaan kertas kerja oleh penyelia, dan yang ketiga yaitu membuat kertas kerja audit internal. Baik, yang pertama yaitu kertas kerja elektronik. Kertas kerja merupakan catatan informasi yang diperoleh dari analisis yang dilakukan oleh auditor selama proses audit. Kertas kerja berisi dokumen atas langkah-langkah berikut ini dalam proses audit. Yang pertama yaitu rencana audit, termasuk program audit. Yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal. Yang ketiga, yaitu prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai. Yang keempat, yaitu penelahaan kertas kerja oleh penyelia. Yang kelima yaitu laporan audit, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Auditor internal harus menyiapkan kertas kerja yang akurat, jelas, terorganisasi, dan profesional dengan mempertimbangkan hal-hal seperti pendokumentasian, ringkasan pemberian indeks dan referensi silang, kertas kerja pro forma, penelahaan kertas kerja oleh penyelia, kepemilikan dan kontrol atas kertas kerja, kriteria kertas kerja yang ideal, penulisan kertas kerja sejalan dengan kemajuan audit, dan penyimpanan kertas kerja. Yang selanjutnya itu fungsi kertas kerja audit. Kertas kerja disusun dengan beberapa tujuan, seperti yang pertama, untuk mendukung laporan audit, yang kedua, untuk menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab, penelahaan instruksi dan arahan, analisis sistem dan proses, pengamatan kondisi, dan pemeriksaan transaksi. Yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan audit, mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan terjadi dan luasnya kondisi-kondisi yang mengandung kelemahan. Yang keempat, yaitu untuk mendukung pembahasan dengan karyawan operasi. Yang kelima, yaitu untuk menjadi dasar bagi penyelia dalam penelahaan kemajuan dan penyelesaian audit. Yang keenam, yaitu untuk memberikan dukungan dan bukti untuk masalah-masalah yang melibatkan kecurangan, tuntutan hukum, dan klaim asuransi. Yang ketujuh, yaitu untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal dan dalam mengevaluasi pekerjaan audit internal dan kemudian menggunakan dalam penelitian mereka sendiri atas sistem kontrol internal organisasi. Yang ke-8 yaitu untuk menjadi latar belakang dan data referensi untuk penelahaan selanjutnya. Ke-9 yaitu untuk membantu memfasilitasi penelahaan rekan sejawat, dan yang terakhir yaitu menjadi dokumentasi yang disyaratkan oleh UU Praktik Korupsi Luar Negeri AS. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja elektronik. Penggunaan kertas kerja elektronik membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas pendokumentasian. Kertas kerja yang dihasilkan sistem memungkinkan kapasitas yang lebih besar untuk meninjau dan mengubah desain, pengembangan lebih cepat bila digunakan dengan alat komputer, asisten audit teknik, dan komputer aided system engineering, dan menyediakan dokumentasi yang lebih masuk akal. Penggunaan sistem untuk dokumentasi dan analisis isi kertas kerja memungkinkan fleksibel yang lebih besar dan untuk evaluasi pengendalian internal melalui penggunaan kuesioner terstruktur, diagram alir sistem analitis, dan diagram aliran data. Dengan kertas kerja elektronik, bahan dimasukkan langsung ke komputer. Dalam beberapa kasus, materi dapat diunduh dari catatan klien ke kertas kerja. Halaman kertas kerja dapat secara otomatis dipimpin oleh program komputer kertas kerja audit, dan program audit dapat diperbarui dan direferensikan silang oleh auditor
dan saat pekerjaannya berlangsung. Akses ke kertas kerja harus dikontrol dengan menggunakan kata sandi. Kertas kerja harus dilindungi terhadap penyusup dari memperoleh rahasia atau informasi sensitif lainnya yang terkandung di dalamnya. Perhatian juga harus diberikan bahwa orang yang tidak berwenang tidak dapat menggunakan arahan yang terdapat dalam program audit untuk memperoleh informasi atau menyebabkan kegiatan yang tidak sah. Selanjutnya itu ada penelahaan kertas kerja oleh penyelia. Saat melakukan penelahaan kertas kerja, penyelia harus memastikan beberapa hal seperti yang pertama yaitu program audit diikuti dan instruksi-instruksi khusus bagi auditor yang telah diikuti. Yang kedua yaitu kertas kerja tersebut akurat dan dapat diandalkan dan mendukung temuan audit. Yang ketiga yaitu kesimpulan yang dicapai memang wajar, logis, dan valid. Yang keempat yaitu tidak ada langkah-langkah yang belum diperiksa. Yang kelima yaitu penelahaan dengan klien telah dilakukan dan dengan memadai telah dicatat dan bahwa penyelisihan telah diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu aturan departemen arus audit pada kertas kerja telah diikuti. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kertas kerja harus mengikuti bentuk dan susunan yang konsisten, tidak hanya dalam setiap penugasan audit, tetapi juga pada Departemen Audit Internal. Kertas kerja bisa mencakup antara lain yang pertama, perencanaan dokumen dan program audit, yang kedua, kuesioner induk, bagan alir, daftar pemeriksaan dan hasil-hasil evaluasi kontrol, dan catatan wawancara. Yang ketiga, bagan organisasi, pernyataan kebijakan dan prosedur, serta deskripsi kerja. Yang keempat, salinan kontrak-kontrak dan perjanjian penting. Yang kelima, surat konfirmasi dan representasi. Yang keenam, foto diagram dan tampilan grafis lainnya. Yang ketujuh, uji dan analisis transaksi. Yang kedelapan, hasil-hasil prosedur penelaahan analitis. Yang ke-9, laporan audit dan jawaban manajemen. Dan yang terakhir, korespondensi audit yang relevan. Setelah dilakukan penelaahan, kertas kerja auditor harus disimpan dengan baik dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kerapian kertas kerja. Yang kedua, menjaga keseragaman kertas kerja. Yang ketiga, menyiapkan kertas kerja agar dapat dipahami. Yang keempat, menjaga keekonomisan kertas kerja. Yang kelima, menjaga kecukupan kertas kerja. Yang keenam, menjaga kesederhanaan penulisan. Dan yang terakhir, menjaga susunan kertas kerja agar tetap logis. Kertas kerja merupakan milik auditor dan harus dijaga oleh auditor. Auditor harus mengetahui dengan tepat letak kertas kerja saat melakukan audit. Jika terdapat risiko kehilangan, kertas kerja harus disimpan dalam lemari atau meja terkunci saat jam makan siang dan sepanjang malam. Kontrol yang baik atas kertas kerja elektronik mengharuskan perubahan hanya dilakukan oleh auditor yang membuatnya. Baik, materi selanjutnya membuat kertas kerja audit internal. Dalam membuat kertas kerja audit, kecakapan teknis dan keahlian profesional seorang auditor sangat diperlukan agar tercermin kertas kerja yang independen. Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan auditor yang kompeten, ia harus dapat menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat. Untuk memenuhi tujuan ini ada dua faktor cara membuat kertas kerja yang baik yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kertas kerja harus lengkap. Kertas kerja berisi semua informasi yang cocok. Auditor harus dapat menentukan komposisi semua data penting yang harus dicantumkan dalam kertas kerja. Yang kedua, tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Kertas kerja harus dapat berbicara sendiri, harus berisi informasi yang lengkap, tidak berisi informasi yang masih belum jelas atau pertanyaan yang belum terjawab. Dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang harus dilakukan serta disajikan secara ringkas. Analisis yang dilakukan oleh auditor harus merupakan ringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja.
Dalam membuat kertas kerja, auditor juga harus membuat ringkasan kertas kerja untuk membantu auditor menempatkan temuan-temuan audit yang penting dan relevan dalam perspektif yang wajar, serta membantu menempatkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan secara tepat. Auditor yang secara periodik meringkas temuan mereka yang buruk maupun yang baik, memegang kendali atas penugasan audit mereka. Berikut ini beberapa ringkasan yang dapat memberi manfaat. Yang pertama, ringkasan segmen-segmen audit. Setiap segmen audit harus diringkas dalam bentuk narasi untuk menunjukkan subjek audit, tujuan dan lingkup audit, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi auditor, serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh klien. Yang kedua, ringkasan statistik. Auditor seringkali menggunakan ringkasan statistik dari hasil-hasil pengujian audit. Data yang tersebar pada skedul pengujian bisa diringkas sehingga mudah dibaca, dipahami, dan ditangani. Yang ketiga, ringkasan rapat. Pembahasan dengan klien, pengamatan, kesepakatan, ketidaksepakatan, dan saran-saran mereka harus diringkas dengan lengkap dan dengan segera. Tanggal dan jam pembahasan bisa bernilai bila suatu saat terjadi perselisihan. Yang keempat, ringkasan program audit. Begitu auditor menyelesaikan suatu segmen audit, mereka harus membuat komentar yang sesuai dalam program audit mengenai temuan-temuan mereka. Yang kelima, ringkasan temuan. Ringkasan temuan merupakan ringkasan yang paling penting. Masalah ini memerlukan dokumen pendukung paling banyak karena biasanya paling sering dibahas. Berikut beberapa contoh dari kertas kerja audit, antara lain yang pertama dokumen audit tentang sifat bisnis klien, yang kedua dokumen audit rapat tim, yang ketiga bukti proses perencanaan program audit dan setiap perubahannya, dan yang terakhir analisis transaksi dan saldo dan sebagainya. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.